1447 Hijriah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Wakil Presiden Direktur Bapak Insinyur Adi Kurnia Komara. Insya Allah nanti Ustadz Tasrifin menyusul. Dan Alhamdulillah hari ini Ustadz Haji Haryanto sudah berada di tengah-tengah kita. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain juga bisa bergabung. Di sini juga ada Kang Bayu dari eh, pusat sekaligus juga dari Banten, juga ada Pak Ajib dari BW Kalimantan Timur. Mudah-mudahan nanti dari Kaltim banyak yang hadir juga ya. Kemudian Ustadz Abib dari OI, juga ada teman-teman dari Depok, ada Bu Wahyulia, Bu Mariam, Ibu Pipit, Ibu Aini, gitu, Ibu Zulpa. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita tetap semangat. Nah, seperti yang kemarin sudah kita bahas, bahwa kita harus mengisi setiap hari dengan penuh semangat. Nah, lebih baik, dan lebih baik lagi. Alhamdulillah hari ini, sahabat BK Paksi se-Indonesia, kita akan dibersamai oleh Ustadz Haji Haryanto dalam pengoptimalisasian ibadah dalam bulan Ramadan di pagi ceria di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Untuk itu, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat BK Paksis Indonesia, marilah kita langsung memberikan kesempatan untuk pagi hari ini kepada Ustadz Haryanto. Dipersilakan Ustadz Haji Haryanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Kameranya boleh dibuka. allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun wa kafa billahi shahida wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ikhwah fillah, para aktivis wa aktivisah muharrik wa muharrikah dakwah Al-Quran BK Paksi. Semoga pagi hari ini, subuh hari ini, Allah memberikan banyak kebaikan untuk kita semua. Dan hari ini Amin. menjadi hari yang begitu banyak kebaikannya, baik untuk hari ini dan selanjutnya. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'da wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'da. Ya Allah, kami semua komunitas para pendakwah
yang berada dalam satu ikatan kecil BK-Paksi, Badan Koordinasi Pendidikan dan Keluarga Sakinah Indonesia. Berharap kepadamu ya Allah, memohon kepadamu ya Allah, kebaikan hari ini, kebaikan apapun yang terjadi pada hari ini, dan kebaikan apapun yang terjadi setelahnya. Dan kami semua juga beristiazah kepadamu ya Allah, berlindung diri kepadamu ya Allah, dari kejelekan, kejahatan, apapun yang terjadi pada hari ini, dan yang terjadi pada hari-hari berikutnya ya Allah. Baik, pagi hari ini saya mencoba untuk mengajak saya dan kita semua agar pelaksanaan ibadah kita di bulan Ramadan ini yang sudah sampai hampir 2/3-nya, entah 17 atau 18 Ramadan, menjadi pelaksanaan ibadah yang berkesadaran. Kedua, menjadi pelaksanaan ibadah yang bermakna. Yang ketiga, menjadi pelaksanaan ibadah yang kemudian membuahkan kebahagiaan yang hakiki pada kita semua. Saya ajukan sebuah tema pada kesempatan pagi hari ini dengan tema yuk bersemangat, jangan lemah. Ini saya dasari dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai ketimbang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi pada keduanya, baik mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah, itu ada kebaikan karena masih ada iman. Imanlah yang membuat baik kuat maupun lemah kita jadi baik di sisi Allah dan di sisi yang lain. Kemudian Rasulullah lanjutkan pesannya di hadis itu, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Maka bersemangatlah kamu semua ala ma yanfa'uka, kepada hal-hal yang membuat manfaat, yang bermanfaat dan punya daya manfaat yang kuat. Kemudian wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan lemah. Saya ingin mengajak semua
untuk memperhatikan pesan dari Nabi ini. Pertama, semangat. Semangat menurut beberapa pakar psikologi ini akan memberikan dan sekaligus meningkatkan peningkatan hormon endorfin yang kata Bu Ririn ini hormon kebahagiaan. Mudah-mudahan hormon ini membantu kita untuk menyelesaikan tugas-tugas kita, menyelesaikan beban-beban kita, sehingga kita bisa sampai diantarkan mencapai tujuan dan sasarannya. Baik, dengan semangat, maka yang kurang bisa kita tambahkan. Yang tadinya mungkin nggak bisa, bisa jadi bisa. Sering kita saksikan ada atlet-atlet lari misalnya, ketika menjelang finish, misalnya lari jarak jauh, termasuk lari maraton misalnya, mendekati finish justru mereka meningkatkan semangatnya untuk sampai ke finish, untuk sampai ke tujuannya, menjadi juara. Dan luar biasa, yang tadinya letih, yang tadinya sudah payah, nggak berdaya, tapi dengan semangat yang muncul, itu bisa diatasi dan mendapati energi tambahan, memperkuat, mempercepat larinya, dan akhirnya dia bisa selesaikan dengan baik. Nah, begitu pula ibadah kita nih di bulan Ramadan ini. Seluruh paket ibadah kita, prosesnya, semoga saja bisa kita selesaikan dengan baik. Dan kita bisa dapati hasilnya dengan baik. Maka yuk, mari dengan semangat kita tetap fokus, mengerahkan energi fisik kita, mengerahkan energi pikir kita, energi ruhiyah kita, dan energi-energi kita yang lain tentunya, untuk kita bisa optimalkan untuk mengakhiri pelaksanaan ibadah ini, mentuntaskan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan ini dengan hasil yang gemilang, dengan hasil yang sesuai apa yang kita harapkan dan ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. La'allakum tattaqun, semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampunkannya dosa-dosa kita yang lalu, ini bisa kita raih. Sehingga apa yang difirmankan oleh Allah di surat Al-Anfal ayat 29 ini bisa kita penuhi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka akan kami Allah jadikan padamu furqan. Furqan ini kalau letternya secara logawinya, secara bahasanya
pembeda. Kita akan tampil menjadi sosok pribadi yang berbeda, lebih baik dibanding sebelumnya. Tapi dimaknai juga Furqan ini dengan banyak ulama mentafsirkannya hidayah Allah. Furqan itu adalah hidayah Allah, petunjuk Allah. Sehingga dengan hidayah itu kita tahu mana yang hak, mana yang benar, mana yang batil, mana yang salah. Dan ini luar biasa pentingnya untuk kita, petunjuk ini. Sebab kadang ada yang baik, tapi dengan rekayasa-rekayasa tertentu, dengan kekuatan-kekuatan tertentu, membuat yang baik itu menjadi buruk, terkesan buruk. Sebaliknya yang buruk direkayasa sedemikian rupa, ditopang oleh satu kekuatan yang besar, maka yang buruk itu bisa terlihat dan terkesankan seperti sebuah kebaikan. Ini dalam segala hal, terutama ketika kita merespon apa yang terjadi pada dunia hari ini. Ini luar biasa ketika Amerika Serikat, Israel dengan jumawanya ini mencoba untuk membungkam dunia dengan apa-apa yang ditetapkannya. Dan ketika mendapat perlawanan dari negara Iran, setelah Iran diprovokasi oleh sebuah serangan yang kemudian pemimpin tertingginya menemukan syahid di jalan Allah. Membalas serangan itu, dan kita saksikan balasannya juga tidak tanggung-tanggung, membuat berpikir ulang apakah mereka bisa mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi serangan balasan dari Iran ini yang dianggapnya awalnya lemah, mungkin tidak bisa melakukan perlawanan yang kuat dan sebagainya. Tapi justru respon dari kalangan umat hari ini juga terbelah. Ketika Iran menunjukkan keseriusannya dengan dasar-dasar Islam yang diyakininya, maka kemudian di kalangan umat terjadi respon yang berbeda. Biarin aja antara Syiah dengan Amerika dan Israel berperang, biar habis dua-duanya. Dan kita tidak memberikan apresiasi yang baik kepada perjuangan mereka. Mereka dianggap bukan Islam. Dan ini kan takfir. Ini yang kemudian debatable memang. Apakah mazhab Syiah itu kemudian bisa dianggap keluar dari Islam? Apakah mazhab Syiah itu sudah dianggap mengkhianati Islam? Apalagi ternyata di sana pun banyak ragamnya.
banyak mazhab-mazhab yang kecil yang kemudian berbeda juga. Ternyata beberapa belakang sebelum Syahid, Imam Ali Khamenei itu meyakinkan dunia, terutama dunia Islam, bahwa dia digerakkan oleh ruhul jihad Islam. Bukan cuma ruhul jihad Syiah. Yang dibela bukan kepentingan-kepentingan Syiah. Bahkan begitu banyak videonya yang mengajak semua kaum muslimin untuk bersatu melawan musuh bersama Israel yang didukung Amerika Serikat dan sekutunya. Jadi pusat perhatian kita harusnya bahwa yang dilakukannya adalah melemahkan musuh Islam bersama. Menghentikan genosida, mencoba menghentikan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Yang dari tahun 1967 itu nggak bisa dihalangi oleh Arab. Ada Mesir, ada Libanon, ada Yaman, dan ada beberapa negara Islam pada saat itu kalah. Sehingga terjadi perluasan yang luar biasa. Daerah yang dikuasai oleh Israel. Dari Mesir dapat Sinai, Gaza, turun Sinai, Gaza. Kemudian dari yang lain juga dapat perluasan-perluasan yang signifikan sehingga semakin besar, semakin luas apa yang diperoleh oleh Israel dan semakin jumawanya dia sampai hari ini melakukan genosida rakyat Palestina, saudara-saudara kita di sana memilih bertahan tetap di sana walaupun ditawari oleh beberapa negara tetangganya untuk mengganti tempat tinggalnya. Bahkan 4 kali konon kabarnya lebih luas dibanding yang sekarang. Tapi ditolak itu karena merasa diamanahi oleh Allah untuk menjaga Palestina itu, menjaga Al-Aqsa untuk tidak dikuasai oleh rezim Zionis Israel. Nah, Furqan tadi itu ini dibutuhkan hidayah dari Allah sehingga kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil. Jangan kemudian kita malah berpihak kepada yang batil, memerangi yang hak. Board of Peace yang diprakarsai oleh Amerika Serikat misalnya, ini sebuah konsep yang kemudian secara bodoh banyak negara yang ikut masuk ke dalamnya, padahal tidak berkeadilan, tidak ada dari yang mewakili Palestina untuk diajak berunding. Bahkan pelaku genosidanya justru malah yang diutamakan. Jadi saya kira keliru presiden kita untuk ikut turut dalam the board's office itu. Yang justru malah mendatangkan banyak kemudaratan. Kita didikte oleh Amerika Serikat, Israel, dan ketika nanti kita berhadapan dengan pasukan-pasukan Muslim, kita ada di pihak mana? Tentara kita ada di pihak yang mana? Kita tidak lagi netral nantinya masuk ke dalam blok Amerika dan Israel. Padahal amanah konstitusi
kita harus bebas aktif, bersifat non-blok. Nggak boleh ikut blok sana, blok sini. Tapi ini yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Presiden kita perlu dikritisi oleh kita dan perlu diberi masukan oleh kita. Nah, Furqan tadi itu yang kemudian bisa memberikan arahan kepada kita, memberi petunjuk kepada kita, ini loh yang benar, ini loh yang salah. Ini yang hak, ini yang batil. Kemudian selain Furqan, kepada orang-orang yang bertakwa dengan sebenarnya tadi itu, jika kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan Furqan, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan. Ini yang nanti sering-seringlah kita di bulan Ramadan ini membaca yang diajarkan oleh Nabi kita kepada Ibu Aisyah ketika di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna fa'fu anna ya karim fa'fu anna ya rahim fa'fu anna ya arhamar rahimin. Kita minta dihapuskan kesalahan-kesalahan kita. Wa yaghfir lakum, dan diampunkan dosa-dosa kita yang lain. Ini bedanya menurut beberapa ulama, beda dihapuskan dengan diampuni. Kalau dihapuskan itu filenya udah hilang, nggak ada lagi. Nanti jadi nggak diperlihatkan lagi filenya. Tapi kalau dosa, filenya tetap ada. Jadi kita pernah melakukan sebuah dosa, dan ketika kita bertobat, Allah ampunkan itu. Sanksi hukumnya sudah tidak ada lagi, tapi filenya bahwa kita pernah dulu berbuat dosa itu ada. Kalau kesalahan Allah tipek habis, nggak kelihatan, sehingga nggak dilihat oleh banyak orang kesalahan. Kita berharap dapat dua-duanya, sehingga bersihlah pikiran kita, bersihlah jiwa kita, dan dengan itu kita berharap kita bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan manusia, baik di lingkungan internal kita sendiri, kita, keluarga, masyarakat, jamaah, komunitas kita, maupun secara umum. Kita bisa berdaya guna, bermanfaat, memberikan kontribusi yang positif dengan dasar kebersihan, kejernihan pikiran kita, kebersihan jiwa kita. Dan pasti kualitasnya luar biasa. Nah itu mukadimahnya. Kemudian kita masuk untuk bisa bersemangat. Memang dibutuhkan stimulan, dibutuhkan rangsangan. Nah, maka rangsangan itu harus dibuat oleh kita. Apa itu? Target tadi, tujuan tadi. Jadi jangan sampai kita nggak nyampe ke tujuan tadi gara-gara kurang semangat gitu. Jadi fokus kepada tujuan harus terus dimunculkan oleh kita. Bahwa ini sampai akhir loh nanti loh. Bukan cuma sekarang. Dan bahkan kita akan tingkatkan terus kualitasnya sampai akhir. Innamal a'malu bikhwatim. Sesungguhnya amal itu akan dilihat ujungnya, akhirnya. Keberhasilannya seperti apa, pencapaiannya seperti apa. Maka fokus kepada tujuan itu akan merangsang kita bersemangat. Seperti pelari tadi itu, oh tinggal deket lagi kok. Maka dikerahkan
dioptimalkan semua kemampuannya, habis-habisan, all out untuk sampai kepada tujuannya, pada sasaran. Itu stimulannya. Kemudian stimulan yang lain adalah apa yang dijanjikan oleh Allah pada orang-orang yang bertakwa itu. Bahwa Allah akan membersamai kita dalam hidup ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Merasa dibersamai oleh Allah ini menjadi stimulan. Akan menjadi optimis kita. Tuh. Kemudian kedua, kita tidak khawatir dengan tantangan apapun. Maka bersemangat dengan distimulir oleh kebersamaan dengan Allah itu, ini membuat kita semua tergerak untuk kemudian menjadi orang yang optimis dan tidak takut dengan apapun. Resiko dari apa yang kita lakukan itu, tantangannya kita hadapi. Kita tegar dengan itu. Jadi semangat memberikan motivasi yang kuat kepada kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang kuat tadi. Nah ini motivasinya dari kebersamaan Allah. Dan bersama Allah ada sebuah keyakinan besar. Kita pasti sukses. Kita pasti berhasil. Kita bisa mencapai capaian yang optimal. Karena bersama Allah. Kalau kita sendiri nggak mungkin. Maka yuk mari. Tujuan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga tujuan-tujuan pecahannya yang dari kita pengen apa sih dengan puasa ibadah kita ini? Pengen kuat secara pribadi, pengen kuat secara keluarga, pengen kuat di masyarakat, pengen kuat berjamaah, pengen kuat di komunitas kita, dan sebagainya. Itu tujuan-tujuan itu perlu kita lakukan dengan smart gitu ya. Ada smart tadi itu. Jadi yuk tujuan kita bisa kita raih misalnya dengan tujuan yang terinci tadi itu. Terukur tujuannya. Kemudian memungkinkan untuk bisa kita raih. Ini S-nya itu spesifik tujuan-tujuan yang kecil tadi, pecahannya tadi. Misalnya kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, lebih saling mencintai, saling dukung mendukung. Maka kita kerahkan tadi energi kita tadi, hasil ibadah kita itu untuk itu. Maka semoga keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah. Ini kan sebuah misi dari organisasi kita, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, saling sayang menyayangi, saling kuat menguatkan. Jadi kita berdakwah, tapi kemudian keluarga juga harus diperhatikan. Kita berdakwah keluar, sementara keluarga di dalam rumah tidak diperhatikan juga menjadi masalah. Akan terjadi paradok gitu ya. Oh, nggak sama nih apa yang kita sampaikan dengan apa yang terjadi di rumah kita. Yang kedua, M-nya smart berarti measurable, terukur. Jadi harus ada cara untuk mengukur kemajuan dan pencapaian kita tadi. Udah sampai mana nih? Kemudian apa aja yang harus kita siapkan? Terukur betul. Hari ini kita dapat apa, besok akan tingkatkan seperti apa. Tuh semakin hari semakin
banyak capaian-capaian yang memang sudah kita tetapkan dari awal. Jadi harus ditetapkan dulu. Ketika kita melaksanakan tugas di sekolah juga seperti itu. Capaian-capaiannya harus terus kita tingkatkan. Bagaimana pelaksanaan pendidikan di sekolah kita, bagaimana pemahaman Al-Quran pada warga sekolah kita dan sebagainya. Kemudian diterapkannya seperti apa dan sebagainya. Terukur. Kemudian achievable, dapat dicapai, jangan yang enggak tidak terukur, tapi betul-betul dapat dicapai apa yang kita tetapkan itu. Jadi yuk mari program-program kita ke depan harus menjadi program yang achievable, bisa dicapai oleh kita. Jadi tidak ada kemustahilan. Gitu. Jangan terlalu meluas, tapi kemudian nggak diukur dengan kemampuan kita, maka tujuan itu menjadi tujuan yang sulit untuk kita raih. Kemudian relevan, kebutuhan kita apa hari ini. Harus sesuai dengan nilai dan tujuan jangka panjang kita. Gitu. Kita udah tetapkan program sampai jauh, mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 5 tahun dapat apa, 10 tahun capaiannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini relevan gitu, selalu sejalan. Jadi kita nggak kemudian bertentangan apa yang kita lakukan ini dengan tujuan panjang kita, dengan misi kita, menyiapkan generasi Qurani berbasis masjid dan keluarga Sakinah Indonesia. Kemudian ada time bond-nya, ada waktu-waktu yang kita lakukan. Nah, berikutnya, selain semangat tadi, untuk tetap bersemangat, kita mencoba bersama, sering bergaul dengan orang yang positif dan mendukung. Nah, ini juga lingkungan kita harus lingkungan yang kondusif untuk mencapai misi kita tadi, untuk mencapai visi kita tadi, dan misi kita didukung. Gitu. Apa yang kita lakukan, program-program kita lakukan. Karena orang-orang sekeliling kita adalah orang-orang yang positif, yang berpikirannya sama ke depan untuk kebaikan. Kemudian rasa syukur setiap hari harus ditingkatkan, jelas. Menghadapi tantangan dengan sikap positif. Jadi apapun tantangannya hari ini, ya harus keluar dulu tuh pemikiran-pemikiran yang positif. Bahwa tantangan itu pasti ada, pasti akan kita hadapi. Gak mungkin perjuangan tanpa tantangan. Nah, bersama Allah kita atasi tantangan itu. Kita kenali dulu, kita beradaptasi dengan tantangan itu. Pahit mungkin, berat mungkin, melemahkan mungkin, meletihkan mungkin, tapi kita yakin bersama Allah ini tantangan ini bisa kita atasi. Kemudian jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kita. Biasanya berjuang itu memang ya kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Biasanya kita sudah nyaman dengan apa yang kita ada, tapi capaian kita masih banyak, masih perlu energi tambahan. Maka yuk, mari kita keluar dari zona itu. Gak cukup ini, kita butuh peningkatan lebih lanjut. Jadi biasanya cukuplah segini aja gitu. Nah, mau apa lagi? Apalagi misalnya usia kita udah usia lanjut, udahlah mau apa lagi kita berbuat. Nah, nggak mungkin lah kita bisa lebih dari apa yang ada sekarang. Keluarkan itu, keluar dari zona nyaman kita itu, raih capaian-capaian yang lebih baik lagi ke depan. Memang pasti melelahkan, tapi insya Allah naik tangga itu kan begitu.
tanggal 1, tanggal 2, semakin naik di puncaknya itu memang berat. Tapi udah di puncak ada kebahagiaan yang luar biasa. Nah, jadi ujungnya harus berbuah kebaikan. Nikmati prosesnya, kemudian rayakan keberhasilan kita, capaian-capaian kita dengan rasa bahagia. Kalau rasa bahagia di ajaran kita, Allah dan Rasulnya mengajari kita dengan salam. Salam itu luar biasa. Kalimat yang di dunianya menteramkan, di surganya itu juga menjadi kalimat pembuka untuk masuk ke dalam surga itu. Saya kira itu bagaimana kita bisa bersemangat menyelesaikan paket-paket ibadah kita di bulan Ramadan ini, tentunya dengan makna kita tidak hanya menahan lapar dan haus, laisa siyamu minal akli wasyarab, fa innama siyamu minal lagwi waropas, gitu ya. Jadi bagaimana siam kita ini, pelaksanaan paket ibadah kita ini, jangan cuma menahan lapar dan haus siamnya, tapi harus juga dari hal-hal yang bisa merusak, yang tidak bermanfaat tadi. Minal lagwi wal ropas. Lagwi itu hal-hal yang harus dijauhi dari kita. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un anil lagwi mu'ridun. Harus ditinggalkan yang lagu-lagu itu yang nggak bermanfaat itu. Dan biasanya kita terjebak. Itu banyak keseharian kita diisi juga oleh hal-hal yang iseng, yang tidak bermanfaat, yang melupakan kita kepada Allah. Dan dari ropas. Ropas itu sebuah aktivitas, baik itu oleh aksi, tindakan, maupun oleh perkataan, yang kemudian dengan itu menumbuhkan syahwat. Nah, dengan syahwat yang sudah menguasai kita, biasanya kita akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi yuk mari, nilai-nilai puasa itu harus bermakna untuk kita. Ya, nilai-nilai kejujuran, nilai kebersamaan, nilai disiplin. Ini harus bisa diinternalisasikan ke pikiran kita, ke jiwa kita. Sehingga nanti akan menjadi sebuah karakter positif yang kita harapkan dengan itu akan tumbuh kemampuan kita berikutnya. Karena memang kalau menurut beberapa pakar pendidikan kan proyeksi pendidikan abad 21 ini yang dibutuhkan itu karakter yang kuat. Ya, kalau kita tentu akhlakul karimah tadi itu, dan ini bisa kita peroleh dari nilai-nilai pelaksanaan ibadah kita tadi itu, bersikap jujur, adil, tidak kemudian berkualitas apa yang kita lakukan dan sebagainya. Kemudian akan lahir 4 kompetensi, kompetensi berpikir, kompetensi berkomunikasi, kompetensi berkolaborasi, kompetensi berkreatif. 4K itu kan yang menurut banyak pakar ini sangat dibutuhkan ke depan di abad 21 ini. Kita harus menjadi kuat dengan kemampuan-kemampuan tadi, kompetensi-kompetensi. Guru-guru kita harus menjadi guru-guru yang handal, yang memiliki itu juga, memiliki kompetensi yang begitu kuat. Kemudian di ujungnya literasi. Kita punya literasi yang mumpuni ke depan. Ya, literasi ini kan banyak hal, literasi baca tulis, literasi hukum, literasi politik, dan sebagainya. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Yuk tetap bersemangat, kemudian
minta tolong kepada Allah. Wasta'in billah. Ini kalau dibahas juga kan panjang banget nih wasta'in billah. Ya kita minta minimal lewat sholat yang kita lakukan dan sobar yang kita tunjukkan dari pelaksanaan ibadah ini bisa menjadi alat untuk mendapatkan pertolongan itu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalah. Kalau di ayat 153-nya Al-Baqarah, uh, innallaha ma'asobiri. Allah bersama hamba-hambanya yang sobar. Di ayat 45-nya, wasta'inu bisobri wassalah, wa innaha lakabiratun illa ala khamsin. Penekanannya di sholat. Kalau sholat bisa kita jadikan mikrajnya kita, menurut banyak ulama berpendapat bahwa sholat itu mikrajul mukminin. Mikrajnya kita, naik kita ke atas kepada Allah, mendapatkan yang terbaik dari Allah. Kemudian kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah itu. Jadi mulai dari takbir sampai salam benar-benar harus dimaknai dengan benar. Takbir membesarkan Allah berarti mengecilkan yang lain. Mengecilkan kita sendiri, mengecilkan harta kita, mengecilkan kedudukan kita, mengecilkan siapapun di muka bumi ini. Yang penting hanya Allah. Kemudian salam harus berbuat kebaikan. Saya kira itu. Mudah-mudahan. Kemudian yang ujungnya wala ta'jiz, proses-proses tadi itu akan membuat kita menjadi kuat. Ya, ada terakhir itu habit, ini kebiasaan-kebiasaan kita yang terus kita rutin kita lakukan. Misalnya jujur, kalau kejujuran itu terus kita lakukan, dia akan menjadi karakter. Dan karakter kalau dilakukan bersama-sama, ini akan menjadi budaya yang positif. Dan kita hari ini mendapati tantangan bagaimana kebohongan-kebohongan publik yang sedemikian akutnya, ini sudah sekian tahun merajalela di masyarakat kita, pada bangsa kita, karena memang terstruktur, kemudian sistematis, karena di, di, diprakarsai juga kebohongan ini oleh para pemegang keputusan di negeri ini. Jadi bahayanya kebohongan itu harus dilawan dengan budaya bersih, budaya jujur, budaya benar. Bohong merusak, jujur akan menguntungkan kita semua. Sidqu munci, bahwa yang jujur, yang benar itu akan menyelamatkan, dan sebaliknya wal kizbu, kebohongan, kedustaan itu justru akan muhlik, mendatangkan kehancuran sehancur-hancurnya. Ya, sekali lagi, yuk semangat. Semua kita kerahkan tadi itu. Budaya positif kita untuk menghadapi budaya-budaya negatif yang sudah kadung ada di masyarakat kita. Kita benahi itu semua. Jangan sampai masyarakat kita terus terkuasai oleh budaya-budaya bohong tadi itu, budaya dusta, budaya merusak, dan sebagainya. Dari kita, mulai dari kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, dan untuk semua manusia. Saya kira cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Memang benar ini ya, Ustadz Haryanto. Budaya negatif itu akhirnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu ya akhirnya menjadi sebuah karakter buat diri kita. Wah. Yuk, tepis, 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 tepis. Jauh-jauh dari kebudayaan negatif. Kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Wah, supaya tidak menjadi karakter gitu ya. Kalau sudah jadi karakter, jadi budaya, oh, langsung menyebar ke masyarakat. Wah, sudah bergulir seperti bola salju. Masya Allah ya. Aduh, kali ini kita mendapatkan 2 kali daging. Kemarin dapat daging banyak. Hari ini kita juga daging semua materinya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini menjadi semangat buat kita
seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Haji Haryanto bahwa kita harus terus semangat, semangat. Yang kita bangun adalah semangat positif, Masya Allah luar biasa. Tentunya semangat positif ini karakternya di sana adalah karakter syariat Islamiyah. Nah, maka jangan lupa jalan-jalan ke Kolaka, sungguh kelok-kelok jalannya. Syariat Islam jalan kita, hadis Nabi sebagai petunjuknya. Ini yang kita bangun, Masya Allah ya. Baik, teman-teman sahabat BK Paksi se-Indonesia, kesempatan kita untuk saling sharing, saling menguatkan, saling bertanya, sehingga semakin melekat karakter-karakter positif yang harus kita bangun di dalam diri kita. Nah, yuk kami berikan kesempatan ya Ustadz Daryanto ya. Untuk Ya, teman-teman, untuk barangkali ada yang mau bertanya segmen terlebih jawaban. Kalau dahulu. nanya, yang jawab Pak Kiai kita, Pak Tasrifi. Iya, bisa aja ya, Sataryanto. Silakan teman-teman. Boleh silakan ada yang mau bertanya. Yuk, jangan malu-malu gitu ya. Boleh tidak bertanya juga nggak apa-apa. Menguatkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Haryanto. Karena memang kita harus sama-sama saling memberikan satu kekuatan, saling watawasobil hak, watawasobil sober gitu ya. Oke, silakan Ustadz Hasyim Matondang. Iya, langsung saja. Ini dari jauh Assalamualaikum ini. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bunda, makasih Ustaz Arianto. Alhamdulillah selamat Ya, menjalankan ibadah suci Ramadan. Amin. Nah, tadi banyak yang dapat ilmu dari yang disampaikan Ustaz Arianto tentang semangat untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini. Sedikit ini cuma apa namanya minta sedikit arahan dan bimbingan karena selama ini masyarakat kita ketika datang Ramadan maka aktivitasnya berkurang, menurun. Jadi yang aturannya Ramadan ini bukan sebagai penyemangat, bukan sebagai beban. Jadi kita kadang-kadang Ramadan ini membuat kita menjadi lemah sehingga produktivitas berkurang. Jadi eh, mohon Ustadz Arianto sedikit bagaimana untuk meningkatkan Ramadan ini sebagai bulan penyemangat, bukan untuk menjadi lemah. Terima kasih. Wow, Masya Iya, terima kasih Ustadz Hasim. Iya nih Ustadz Daryanto, mungkin hawanya jadi tambah lemes, jadi semakin aktivitasnya menjadi menurun gitu ya Ustadz Hasim ya. Nah, Iya, silakan Ustadz Daryanto. ya. Terima kasih Ustaz Tasim. Ya, saya pikir ketika kita dalam kondisi yang melemah secara fisik, mungkin sebagian kita setelah hampir 2/3 Ramadan ini kita laksanakan, eh, mungkin agak sedikit melemah. Tapi ada juga beberapa di antara kita justru malah eh, semakin kuat gitu ya. Kalau saya memang rutin itu pasti akan kurang dari bobot timbangan aja, ada kadang-kadang sampai 5 kilo itu sampai akhir. Melemahkan juga secara fisik. Uh, Kemudian mungkin uh, yang dibutuhkan oleh kita tadi stimulan ya. Ya, kita harus melahirkan stimulan-stimulan itu, baik yang sifatnya dari internal maupun yang sifatnya dari eksternal. Jadi ada stimulan intrinsik, ada stimulan ekstrinsik gitu. Ekstrinsik. Nah, dari uh, intrinsik ini uh, apa yang memang yang
kita kenali dulu kenapa kita jadi lemah gitu ya. Apanya sih yang membuat kita lemah nih? Apa yang kurang? Apa yang kemudian kita eh, ya semacam loyo lah gitu ya. Apa yang dibutuhkan itu? Jadi kalau eh, kita pengen tahu, ada rasa ingin tahu dari dalam, maka ini kemungkinan eh, kita akan begitu banyak dapat apa namanya stimulan-stimulan dari yang kita tahu itu gitu. Jadi rasa ingin tahu ini membantu kita memberikan stimulan tadi. Kenapa begini, kenapa begitu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, keinginan untuk berprestasi. Keinginan kita tadi untuk meraih apa tujuan tadi itu, mencapai tujuan tadi itu. Uh, jadi kalau yang ada ya seperti pelari tadi itu kan, udah mendekati finish sudah kelihatan itu tujuannya yang hendak dicapai, maka dia bersemangat betul itu. Nah, itu rangsangan tersendiri untuk kita ketika kita tahu tujuannya apa dan kita pengen itu kita capai dengan optimal gitu. Jadi itu juga memberikan semangat. Kemudian passion, minat terhadap satu hal. Nah, ini kadang-kadang kan aktivitas kita ini harus juga disesuaikan dengan minat kita gitu. Artinya secara spesifik ya. Mungkin ada kita keinginan untuk mencoba ya, untuk membaca. Kalau punya minat baca luar biasa. Di bulan Ramadan ini peluang untuk membaca lebih banyak pasti, termasuk intinya membaca Al-Quran itu. Nanti Al-Quran itu sendiri kan juga akan memberikan rangsangan itu. Gitu. Kita banyak mendapati uh, apa yang ada di Al-Quran itu, ini memberikan motivasi tersendiri untuk kita. Juga bacaan-bacaan buku yang positif, buku yang nantinya juga memberikan motivasi kita untuk tidak lemah. Nah, motivasi kalau kurang tahu jadi tahu, kalau kurang kreatif jadi kreatif, kalau kurang apa ya kita harus mencoba. Begitu juga misalnya ada usaha-usaha kita agak redup misalnya, nah kita perlu tahu, kita ingin tahu, kemudian kita ingin berprestasi, kemudian kita cari itu tadi passionnya di mana kita nih. Nah, kalau minat bacanya bagus, insya Allah kita begitu banyak dibantu itu oleh bacaan-bacaan yang kita baca. Kalau passion kita memang berbentuknya misalnya uh, lebih ke gerak, ya kita harus bergerak gitu. Karena bergerak itu sendiri akan memberikan rangsangan kuat pada kita untuk uh, bisa mencapai yang lebih baik. Jadi atasi malas. Jangan tolerir malas, jangan tolerir rasa lemah itu. Karena kita kan diajarkan juga itu untuk bisa beristiadah kita kepada Allah agar jangan sampai dikuasai oleh rasa malas, oleh rasa lemah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Jadi ketika misalnya subuh-subuh kita pengen tidur, coba bergerak gitu. Nah, ternyata ketika kita bergerak, yang tadinya pengennya banget berkurang. Semakin banyak bergerak, semakin hilang keinginan untuk bermalas-malasan tadi. Maka kita jadi produktif juga gitu dengan gerak tadi itu. Ya sesuai dengan passion kita. Mau lewat membaca, lewat gerak, nah, itu internal semua itu. Stimulan yang munculnya dari dalam. Kemudian yang juga nggak kalah penting ya peran dari luar stimulan ekstrinsik itu. Nah, misalnya kalau pegawai kan berharap banget tuh hari ini ada gaji ke berapa? 13. Nah, itu jadi semangat juga masuknya itu kerjanya dan sebagainya. Usaha juga begitu kan. Mau dapat hasil yang besar ya harus apa berusahanya dimaksimalin, ada optimalisasi ke sana gitu. Kemudian pengakuan sosial, apa ini namanya cognition ya,
ini juga eh, perlu perlu apa kita raih untuk merangsang tadi itu. Kalau orang di dekat kita sudah menganggap kita baik, kemudian ada pengakuan apa yang kita lakukan itu bermanfaat dan lain sebagainya. Itu juga ada unsur eh, motivasi untuk membangkitkan kita mau lebih dari itu semua gitu. Kita sudah baik, kita mau jadi lebih baik lagi. Kita terus mau meningkatkan itu. Jadi pengakuan pun perlu. Jadi kalau kita di sekolah ini jelaskan anak-anak mau meningkatkan prestasinya, ya, itu dulu, hargai dulu, akui dulu prestasi-prestasi yang ada. Kamu hebat, kamu anak soleh, kamu membanggakan. Nah, dengan itu pengakuan itu dia eh, semakin bersemangat untuk mencapai yang lebih baik lagi gitu. Kemudian hadiah, penghargaan. Jadi kan kalau ada dua dia. Kalau ada salah, kita ada sanksi, harus dikasih sanksi. Kalau bagus, kita diapresiasi dengan hadiah, penghargaan gitu. Kepada anak-anak kita juga begitu. Anak-anak kalau kamu udah puasanya udah berapa hari, tinggal berapa hari lagi nih, kita kasih stimulan-stimulan yang mungkin awalnya ya ringan, tapi jempol jari kita aja, ibu jari kita ajukan ke dia sebagai apresiasi, dia saja udah semangat itu. Kamu hebat, kamu membanggakan, kamu kuat, kamu luar biasa. Nah, itu kan uh, penghargaan dari luar semua stimulan itu. Nah, kemudian yang saya ingin tekankan juga, bagaimana misi kita soal kemasjidan itu ya. Coba masjid itu harus memberikan rangsangan kepada jamaahnya itu dengan pengelolaan yang itu tadi. Saya sangat-sangat sangat terinspirasi apa yang dilakukan oleh Masjid Tugu Parian, rintisannya Bang Jajir Amarullah. Nah, ini kalau bisa mem, membuda, apa, mem, mem- apa namanya, membangun Inspirasi. Ya. kekuatan keumatan gitu ya. Membangun apa aja, ekonominya, membangun eh, kejamaannya, membangun linknya, membangun politiknya dan sebagainya. Ini saling menguatkan dan ini motivasi dari masjid itu akan banyak memberikan motivasi kepada jamaahnya. Tapi kalau masjidnya nggak produktif, kalau masjidnya nggak punya program-program yang membangkitkan tadi itu, pemberdayaan masyarakatnya kurang, biasanya orang datang ke masjid itu dengan loyo itu. Maka yang ada di saf pertama itu orang-orang yang udah sepuh, semua anak mudanya kemana gitu. Nah, saya juga terinspirasi itu. Terinspirasi masjid yang apa itu, yang dikelola oleh oleh pemuda Sejuta itu, pemuda. sejuta pemuda. Iya, itu di Jawa Barat ya. Jawa Barat. Iya, Masya Allah. Saya apresiasi banget itu. Begini harus anak muda gitu loh. Di depan untuk memberikan apa susah ya Ustadz ya. rangsangan untuk membangun kekuatan kita, kekuatan umat gitu loh. Nah, saya kira itu Masya Ustaz Hasim. Terima kasih nih pertanyaannya lah. Allah. Dan saya Nah, kira Semakin di menguatkan Medan, ya, terima Simalungun. kasih, Ustaz. Terima kasih, Bunda. iya, iya. Iya, semakin Wah, menguatkan ya Ustadz Hasim di Simalungun, Masya Allah. Amin, Derita amin. kita, Masya Allah, Alhamdulillah. Iya Ustadz Dari, jadi memang pemuda itu tonggaknya kita untuk maju lebih kuat lagi. Masya iya, Allah, luar biasa. Nah, tapi ini ada lagi Ustadz Dari pertanyaannya iya. ya. Walaupun nggak ada yang Saya resen, tapi saya mau mudah-mudahan bisa bacakan dulu jawab, yang bisa ada di ini sharing. ya Ustadz. Iya. Di Iya. room chat. Ustadz, izin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai Muslim, sebagai rakyat biasa, menunjukkan sikap
furqan terhadap sikap pemerintah yang kurang tepat, yang selama ini hanya menyimak informasi dari medsos. Nah, ini dari Bu Ya, Wahyulia Depok. Silakan Ustadz. Jadi ini ya, ya. Terkopi banyak ya pemerintah kita yang sekarang gimana Kang Bayu? dengan Amerika dan Israel Masya tuh. Allah, Ustaz. Yang ketemu Ustaz Bayu. Iya, Sehat, betul. sehat Ustaz Bayu. Allah. Allah. Lihatnya dari Alhamdulillah. medsos saja. Banten Nah, gimana Banten? bagaimana kita? Serang. Alhamdulillah bentar. Insya Allah. Ya, Iya, salam untuk bagaimana kawan-kawan di kita Banten, jadi di Serang. pembeda, ya. Nah, Ya, mungkin itu dari, ya, 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 ya. Ya, nanti dibantu sama ustadz-ustadz kita yang lain ini. Banyak ustadz ya, yang luar biasa. Eh, Furqan itu pemberian Allah, hidayah dari Allah. Maka kalimatnya kan tadi, intaqaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu benar-benar bertakwa, maka akan diberikan itu hidayah untuk kita sehingga tahu mana yang hak, mana yang batil. Dan ini akan ditindaklanjuti keberpihakan kita. Kalau udah tahu yang hak ini, yang batil ini, nah kita mau berpihak kemana? Orang yang bertakwa nggak mungkin berpihak kepada yang batil gitu. Nah, jadi Furqan ini akan menunjukkan kepada kita ini hidayah dari Allah, sehingga betapapun ada kekuatan-kekuatan besar untuk memanipulasi yang hak jadi batil, sebaliknya yang batil jadi hak. Tapi insya Allah itu akan terlihat dengan jelas. Kemudian nanti muncul keberpihakan. Kita awali aksi kita dengan keberpihakan itu, gitu. Kita diajarkan oleh Rasulullah, marra minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi. Fadzalika adzaful iman. Jadi ketika ada keberpihakan itu dan kita udah tahu mana yang hak dan mana yang batil. Ketika ada kemungkaran, walaupun itu ditutup, direkayasa sedemikian rupa, dimanipulasi sedemikian rupa, seolah-olah itu tidak apa-apa, kemungkaran itu nggak masalah dan sebagainya. Sebagai orang yang bertakwa, tadi akan ada itu Furqan tadi itu akan memberitahukan kepada kita bahwa itu bohong, bahwa itu kemungkaran. Nah, ketika kita bisa pastikan itu kemungkaran, maka ada tiga sikap tadi, tiga tadi itu yang diajarkan Nabi. Yang pertama, kalau bisa dengan biadih, kita punya apa? Kita punya kemampuan apa? Kita punya kekuasaan apa yang bisa kemudian menghentikan kemungkaran itu? Kalau sebagai kepala rumah tangga pasti loh, kita harus bisa memainkan peran kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai pimpinan di rumah gitu. Kalau di organisasi, ya pengurus-pengurus itu, pimpinan-pimpinan itu harus kemudian menjadi itu tadi, menjadi pengantisipasian dengan kebijakannya, dengan tindakannya gitu. Itu biadih gitu. Di masyarakat ada RT, ada RW dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau sampai tingkat presiden pemerintahan kita gitu ya melakukan kemungkaran? Kalau memang dipastikan dengan Furqan tadi itu kan kita bisa memastikan bahwa ini kemungkaran, lakukan. Bisa nggak dengan biadi? Apa yang kita bisa lakukan dengan biadi? Kalau nggak ada, yang kedua kita ambil wabilisani, dengan lisan sampaikan. Gitu. Walaupun mungkin penyampaian ini ya, biasanya ada resiko gitu. Nah, sebagai orang yang bertakwa lebih mendahulukan tersampaikannya pesan kebenaran dibanding resikonya. Resikonya akan dikembalikan kepada Allah. Dia akan beristiadzah kepada Allah supaya dia bisa mengantisipasi risiko-risiko itu. Tapi penyampaian penyampaian wajib untuk masih tahu bahwa ini salah, ini benar. Maka saya pengen secara kolektif
ormas-ormas Islam kita itu, yuk gitu, tunjukkan kepedulian kita. Ini malam ya tamma bi amril muslimin. Itu kan, kalaupun bukan hadis, ini pendapat atau statement yang bisa kita pegang. Bagaimana kita mengaku satu komunitas dengan saudara-saudara kita yang muslim yang lainnya, kalau kemudian kita nggak peduli dengan apa yang terjadi pada dia gitu ya. Nah, umat kita, umat Islam di Indonesia ini perlu kepedulian yang sangat dari ormas-ormas Islam itu. Nah, gitu. Kalau pribadi-pribadi kan sudah mulai menunjukkan itu. Nah, ormasnya ini juga harus kemudian menunjukkan kepedulian itu. Suarakan dong kebenaran, gitu. Kemarin BOP disetujui oleh Presiden ikut bergabung. Suarakan dong. Apalagi kemudian itu kan ada pengkhianatan itu. Katanya berdamai. Kenapa tiba-tiba menyerang Iran gitu? Nah, kan ini masalah besar. Maka saya lihat juga ada Pak Anies. Ini kan tokoh yang bersuara untuk kemudian bisa keluar dari BOP itu. Ini harus didukung oleh masyarakat. Ormas-ormas kita juga ikut begitu, menyuarakan itu. Bahwa sebuah kekeliruan besar kalau kemudian BOP ini terus diikuti oleh kita. Bukan perdamaian yang terjadi, tapi perang yang dilegalisasikan oleh kita sendiri. Kita ikut melegalisasikan itu. Nauzubillah. Jadi yuk mari kepedulian kita terhadap umat di Indonesia, terhadap umat sedunia, terhadap kemanusiaan. Ini kepedulian itu penting. Suarakan dong. Kalau nggak mampu dengan biadi, kita nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan secara biadi, ya pakai lisan. Sampaikan dengan lisan. Nah kalau juga nggak bisa, Masya Allah, dengan biadi nggak bisa, dengan lisan nggak bisa, ya doa. Kita punya Allah yang maha besar, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, di tangannya kehidupan ini, yang jiwa kita semua ada di tangannya. Kenapa nggak minta kepada Allah yang maha kuat itu? Berdoa, semoga yang zolim itu dihancurkan dan pejuang-pejuang kita dimenangkan oleh Allah. Gitu. Termasuk di Indonesia misalnya, kita berdoa kepada Allah untuk kemudian kebijakan-kebijakan yang batil ini bisa dieliminir, bisa digagalkan. DPR kita dikuatkan untuk kemudian menilai itu, menilai kebijakan-kebijakan yang ada. Apalagi katanya BOP ini keikutsertaan Indonesia tidak disetujui, belum disetujui oleh DPR gitu. Apalagi kemudian oleh wakil-wakil umat MUI dan sebagainya. Harusnya kan dialog dulu dong gitu. Nah ini penting. Jadi bagaimana kita bisa Furqan itu berfungsi, hidayah itu berfungsi, pastikan mana hak, mana batil. Kemudian keberpihakan dulu. Nah, kemudian setelah itu action. Nah gitu. Apa yang kita bisa lakukan? Ya tadi itu. Beberapa hal tadi. Begitu Bunda Ririn. Oke, Terima kasih. siap, Masya Allah. Ada tahapan-tahapan. Wah, ini sudah mulai mengerucut dan menyambungkan dari yang jawaban yang disampaikan ke Ustadz Azim, ke Bu Wahyulia. Nah, sekarang kita juga ada nih satu penutup pertanyaan terakhir karena waktunya juga sudah mendekati habis, sudah habis pekan ya. Nah, ini tapi saya bacakan juga ini ya, karena sudah ditulis di dalam chat, ya di Little Abid. Kami dari Little Abid izin bertanya, Ustadz, bagaimana memberikan lingkungan positif di dalam lingkungan kerja kita, guru-guru kita? Nah, beberapa sudah dijawab juga oleh Ustadz Hari, tapi mungkin nanti akan dipertajam. Nah, terkadang kita merasa lelah karena seolah-olah kita terlalu berlari, sedangkan teman-teman jalan di tempat. Bagaimana memotivasi diri kita ketika timbul rasa itu? Yang ketiga, ada reward, ada sanksi. Bagaimana kiat-kiat memberikan sanksi kepada
para guru itu. Nah, tadi beberapa sudah dikulik oleh Ustaz Arianto, tapi kita tunggu di sesi pertanyaan terakhir ini barangkali ada statement atau ada apa namanya highlight yang perlu dipertajam. Silakan Ustaz. Iya, iya. Masya Allah. Ya, budaya positif di lingkungan kerja kita. Ya, memang ini diawali dengan kemampuan memimpin kita. Sebenarnya kalau kita sebagai pemimpin ya, nah gitu akan dituntut Anaknya mana? manajemen yang cukup baik gitu. Sehingga Naruh. apa yang kita harapkan tadi itu ini bisa kita laksanakan. Maka ketika kita bahas manajemen gitu, ini kan urusannya Bu Daririn sebenarnya. Pertama perekrutan itu, hati-hati juga perekrutan itu. Kita kenal lah dalam apa manajemen umum pun kita diajarkan bagaimana kita bisa mengambil unsur-unsur yang baik gitu. Gitu. Pertama man-nya itu kan gitu. Ada desik M ya, Bunda Ririn. Yeah. Man, money, machine, kemudian apa lagi? Ada marketing terakhir. Jadi man ini yang akan menjadi apa ya, kata kunci lah, menjadi penentu apakah pelaksanaan lembaga kita, kalau sekolah-sekolah kita, kalau organisasi-organisasi kita ini bisa tumbuh kembang dengan baik, itu sangat ditentukan oleh men tadi, orangnya tadi. Nah, saya ingin apa yang dulu pernah diajarkan oleh Abah Samsudin pada kita, ini penting juga untuk kita refresh lagi, kita segarkan lagi. Jadi untuk men ini harus ada ulul albabnya, harus ada ulul amrinya, harus ada ulul amwalnya, ada baru ulul anfusnya gitu ya. Nah, ulul amri kalau untuk lingkaran kecil, untuk level kecil, ya pimpinan-pimpinan itu kan gitu. Pimpinan-pimpinan ini menjadi pemimpin yang arif bijaksana, yang dia punya kompetensi memimpin gitu. Kan misalnya kalau kepala sekolah, kan kompetensinya itu ada berapa dari 5 ya, gitu. Nah, kepribadiannya harus bagus, gitu kan. 4. Kemudian punya pedagogik, kompetensi pedagogik, memanage, ya, kemampuan mengatur yang bagus, kemampuan ada kompetensi sosial, pedagogik, supervisi, kepribadian, terus sosial, ujungnya manajemen. sosial kan gitu ya. Nah, ini harus kuat semua gitu loh. Nah, pemimpin kita, pemimpin organisasi, kepala sekolah, pimpinan lembaga dan sebagainya, ini harus benar-benar punya kompetensi yang memadai gitu loh. Nah, itu satu. Kemudian aturan-aturan yang diterapkan ini juga akan itu tadi berpengaruh kepada lingkungan, pada kondisi di lingkungan itu. Kalau aturan-aturan yang diterapkan di keluarga misalnya, ini benar-benar melihat kondisi keluarga, bisa membangkitkan semangat untuk memperbaiki masing-masing kita, kemudian ditetapkanlah segala aturan itu ya, pengorganisasian itu. Ini tugasnya kamu ini, tugasnya ini kamu ini, kamu punya tanggung jawab seperti ini, gitu. Kemudian ini kita pantau terus, gitu. Ini kita lihat terus sebagai pimpinan, termasuk di sekolah, gitu kan. Nah, ketika ada misalnya pelanggaran-pelanggaran,
Ya itu tadi kan ada sanksi, ada reward tadi. Maka kita tentukan sesuai dengan kesalahannya kan gitu, dengan kekeliruannya. Jangan kemudian kita merasa kita boleh apa aja kita kita terapkan sebagai hukuman untuk supaya dia bisa lebih baik lagi gitu. Tentu ini kan ada pengkajian. Jadi kaji dulu kesalahannya seperti apa, apakah kalau diberi sanksi seperti ini akan memperbaiki atau tidak ke depannya gitu. Jadi dia menyadari dulu misalnya kesalahannya, itu kan penting. Penyadaran ini kan perlu dilakukan juga dulu. Apa yang kamu lakukan itu keliru. Uh, Kamu merasa enggak itu bahwa itu keliru? Nah, kemudian bagaimana komitmen kamu untuk memperbaikinya? Mungkin nanti lahir komitmen-komitmen yang untuk bisa memperbaiki kekurangannya, kelemahannya atau uh, kesalahannya tadi itu. Kalau udah sampai tingkat berat, ya harus sudah dikaji seberat apa ini, apakah memang kemudian harus dilakukan hukuman yang ya cukup lumayan berat gitu ya. Misalnya sampai kemudian ada uh, sanksi dirumahkan atau sanksi namanya dipindahkan ke tempat yang mungkin dia passionnya nggak di situ misalnya. Kemarin dikasih tugas keuangan, kayaknya kok nggak bagus nih keuangannya. Nah, terus banyak kasus-kasusnya misalnya. Nah, hukumannya kan bisa aja nanti kemudian ditempatkan di gudang, yang ngatur-ngatur barang di gudang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kan cuma contoh-contoh kecil bagaimana peran leader, peran pemimpin itu sangat menentukan bagaimana lingkungan yang kondusif itu bisa diterapkan. Nah, saya ingin ingatkan bahwa kita ini kan aktivis Al-Quran, penggerak pendidikan Al-Quran. Maka napas Al-Quran itu harus menjiwai kita semua. Maka saya ingin ketika memulai kegiatan di sekolah, di lembaga-lembaga kita, ya di tempat-tempat kerja kita, usahakan diawali dengan basmalah, kemudian ada pembacaan Quran walaupun beberapa ayat yang itu dimaknai secara mendalam. Gitu. Jadi kita rasakan mempengaruhi pikiran, mempengaruhi jiwa, sehingga dengan itu kita sangat sangat terpengaruh untuk bisa menciptakan kebaikan dan kebaikan. Jadi Al-Quran itu harusnya sering didengarkan oleh kita bersama gitu. Jadi misalnya di sekolah, kenapa nggak diawali dengan membaca Quran dalam dan sebagian lembaga, sebagian sekolah ini sudah diterapkan kan gitu. Tinggal ditingkatkan lagi. Begitu. Oke. Kira-kira begitu, Bunda Ririn. Iya, siap. Ditambahin ya, ditambahin yang lain lah. Iya, iya. Oke, insya Allah nanti pekan depan kita akan tambahkan lagi karena waktunya pun sudah jam 7 Ya, lebih 40. Barangkali teman-teman yang lain juga masih ada kegiatan. Yang pasti tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kita Haji Arianto bahwa pendisiplinan itu sesungguhnya kalau menurut saya apa yang disampaikan itu pendisiplinan itu dari hati. Tentunya akan lebih mengena yang juga diawali ibda binafsih dari semua pimpinan dari diri kita sendiri sehingga kita harus terus membentengi teguh hati kita dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran jadi filternya, jadi bentengnya. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita sudah banyak mendapatkan asupan gizi pagi di hari Minggu yang ceria. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Haji Haryanto menguatkan kita dan insya Allah kita akan juga dikuatkan kembali pada Sabtu dan Ahad depan. Ya, jadi kenapa kok BK Paksi Pusat memilih tengah sampai ke belakang? Karena salah satunya tadi
seperti yang disampaikan Ustadz Hasim, semakin lemes. Nah, kita akan melaju semakin semangat gitu ya, semakin meluncur. Bismillah, insya Allah kita wattawasobil haq, wattawasobis sabr. Nah, kita saling menguatkan. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi lebih smart dalam membangun semangat diawali dari masa pelatihan yaitu di bulan Ramadan sehingga menjadi nilai berkah dan pahala dunia wal akhirah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz hari ini gitu ya, semangat lebih semangat lagi ini meluncurkan hati kita terus semakin laju meroket, bukan menurun, tetapi kita juga harus terus berlatih, saling menguatkan diri, mau itu intrinsik, ekstrinsik, itu insya Allah kita sendiri yang buat. Jadi kalau saya selalu bilang gini, Satari, bahagia itu kita yang menciptakan. Ya, jadi ayo semuanya kita buat diri kita semakin lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih Ustadz Haryanto. Sama-sama. Untuk saat ini kita akhiri dan kita ketemu lagi pada hari Sabtu pekan depan dan hari Ahad pekan depan. Insya Ya, Allah. ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan majelis kita hari ini diberkahkan oleh Allah dan dikuatkan iman Islam kita untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz Daryanto dan seluruh teman-teman, ada dari Medan, ada dari Banten, eh, ada dari Depok, ada dari OI gitu ya. Masya Allah luar biasa. Terima kasih semuanya. Tapi kita mau foto dulu ya. Tadi lupa saya nggak foto di tengah-tengah tadi. Iya, iya Ustaz. Ya dibuka ya. Satu, dua, tiga. Iya. Insya Allah hari Sabtu kita ketemu lagi ya teman-teman. Oh ada dari Balikpapan juga. Iya coba. Karena tadi nggak dibuka ya. Sekarang saya foto lagi deh. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah, waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana. Masuk lagi pada Zoom di pekan depan jam 6 pada Safar Ramadan 1447 Hijriah. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Oh, Izin saya.